Cek, cek. Cek, cek. Senantiasa mensyukuri nikmat yang Engkau berikan. An'amta alayya, kepada kami, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tua kami. Ini juga penting. Rasa syukur ini penting kita miliki. Nah, pada hari ini kemudian rasa syukur itu bisa membuat kita senantiasa bahagia. Ibu-ibu, bapak-ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan sudah ada bapak-bapak ini. Belum ya. Perkenalkan, nama saya Jimmy Gumilar. Saya biasa dipanggil Bang Jimmy, founder metode tes. Dan insya Allah hari ini kita akan training tilawah menggunakan metode tes dan aplikasi Android kami yang bernama Ain. Jadi training ini kombinasi dari metodenya bernama metode tes. Apa itu metode tes? Kalau di situ disebutnya tilawah, evaluate, simple. Kalau bahasa Indonesianya tilawah, evaluasi, sederhana. Metode yang kami temukan tahun 2013, tentunya metode ini punya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita temukan di tahun 2013 dan kemudian alhamdulillah sudah membantu puluhan ribu orang di seluruh Indonesia, bahkan beberapa negara lainnya, untuk bisa meningkatkan tilawahnya 2-10 juz per hari dan menambah hafalannya serta memperkuat hafalannya tanpa harus berhenti dari aktivitas. Ini yang penting, ya. Tanpa harus berhenti dari kerjaan. Tidak harus resign untuk bisa hafal Quran. Tidak harus nganggur untuk bisa tilawah Al-Quran. Ya. Tidak harus kemudian anak-anak disingkirkan. Kita fokus pada Quran untuk bisa tilawah 2-10 juz. Ya. Nah, metode tes itu membantu kita untuk ini. Ya, dan alhamdulillah yang dibantu sampai hari ini sudah, kalau alumni kita training dan training saja sudah ribuan, pengguna Quran sudah puluhan ribu, total sudah 40 ribuan lah yang sudah kita bantu. Mudah-mudahan keberkahan, ya, keikhlasan buat kami dan seluruh pengurus. Dan juga kita menggunakan aplikasi Android yang bernama Ain, ya. A-E-E-N. Dari huruf Ain yang ditulis dalam bahasa Inggris. Ain, ya, lambangnya nggak ada di sini. Ada di backdrop saya di belakang. Nah, Ain ini aplikasi yang sudah kita bangun, yang baru kita bangun, kemarin launching 29 November 2020. Alhamdulillah sampai hari ini sudah hampir 1.000 orang yang download, ya, untuk kemudian membantu perubahan habit kita. Ya, perubahan habit kita, kebiasaan kita dengan Al-Quran. Nanti di slide yang detail akan saya sampaikan, ya, bagaimana kemudian aplikasi ini membantu kita. Mulai dari remindernya, nanti ada grafiknya, ada jumlah totalnya, jadi nggak perlu mencatat lagi di kertas, cukup masukin ke aplikasi, aplikasi akan mencatat dan mengingatkan kita senantiasa dari berbulan-bulan lama. Jadi kelihatan nanti grafik harian dan seterusnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan para peserta yang hadir pagi hari ini sudah pada download, ya. Ada yang belum download aplikasinya? Sudah semua? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Sudah ajak teman-temannya untuk download? Nantilah ya setelah acara ini.
Ya Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi judul training kita adalah bagaimana meningkatkan tilawah 2-10 juz per hari. Ya. Kita bahasanya meningkatkan karena Bapak Ibu insya Allah sudah tilawah ya, dengan jumlah tertentu, bahkan ada yang udah rutin 10 juz sehari. Ya. Tapi memang pertanyaannya sebenarnya adalah yang sebelum kita nanti berbicara how-nya, bagaimana caranya, justru kita harus tanyakan pada diri kita why-nya. Mengapa kita harus tilawah 2-10 juz? Mengapa kita yang mungkin bukan siapa-siapa, kita bukan ustaz, bukan ustazah, kita bukan tokoh agama, itu harus tilawahnya 2-10 juz. Mengapa kita yang mungkin karyawan biasa di perusahaan yang bukan berkecimpung dalam dunia Quran, harus tilawah 2-10 juz. Apalagi yang berkecimpung dalam dunia Quran. Nah ini yang kita jawab pertama kali di beberapa materi di depan. Sebelum nanti kita berbicara how-nya, bagaimana caranya secara teknis. Kenapa kita jawab ini? Karena ini cukup penting ya. Menjawab mengapa ini cukup penting untuk bisa menyelesaikan setengah dari problemnya. Ya, kalau kita anggap tilawah kita ini problem hari ini, itu dijawab setengahnya itu dengan pertanyaan why, mengapa. Ya, kalau sudah ketemu, sudah klik gitu ya, why-nya, maka baru kita bisa menjawab how-nya. Ya, jadi ini yang kemudian sebagai pendahuluan kami sampaikan, karena pengalaman kami membina ribuan orang. Setelah dia menemukan jawaban tentang why-nya, mengapanya, maka kemudian semangat untuk menemukan how-nya itu menjadi tinggi. Tapi kalau how-nya sudah tahu, caranya sudah tahu, namun why-nya dia tidak tahu, alasannya tidak tahu, semangat itu hilang. Dia tahu untuk tilawah khatam misalkan sehari sekali, itu minimal baca aja 2 lembar pada saat sholat, beres sholat wajib misalkan, itu selesai. Tapi terkadang kalau nggak ketemu why-nya, ya beres sholat subuh, udah keingetan dengan, ya kalau ibu-ibu ya, ibu-ibu keingetan apa Bu? Bolos sholat subuh Bu? Keingetan cucian, keingetan masak, ibu ya? Apalagi Bu? Anak belum mandi kalau punya bayi, ya kan? Wah itu nginget itu aja udah jadi rumit gitu ya. Boro-boro keingetan tilawah. Terus kalau zuhur, wow, pada zuhur tuh udah badan sudah lungsek gitu ya. Belum lagi kalau biasanya ibu-ibu masaknya kan sebelum zuhur. Habis zuhur sudah lungsek, sudah capek, sudah lelah. Udah pikirannya tuh istirahat gitu. Nanti ketemu asar, udah mulai lagi mikir. Nanti maghrib makan apa ya? Terus cucian tadi udah diangkat belum? Wah, kenapa? Padahal dia tahu caranya, ya udah bagi aja sih, apa susahnya gitu ya. Kalau bahasa sederhananya 2 lembar itu paling habis waktu 10 menit. Ya, apalagi kalau yang sudah tahsin 2 lembar nggak perlu 10 menit. Mungkin 6 menit, 7 menit beres. 10 menit bisa 3 lembar. Ya, kalau 3 lembar, subuh 3 lembar, zuhur 3 lembar, asar, maghrib, isya, itu sudah 15 lembar, berarti 1,5 juz, sebulan 1,5 kali khatam. Simple. Tapi kenapa tidak terjadi? Karena why-nya nggak ketemu. Kita nggak punya alasan kuat. Kenapa pada subuh itu kita dahulukan, misalkan tilawah, sebelum kita mikirin masak segala macam. Misalkan kenapa pada zuhur harus kita dahulukan baca Quran sebelum nanti kita harus istirahat atau makan siang dan teman-temannya. Why ini yang penting. Ya, why ini yang kemudian menjadi saya bilang tadi 50% keberhasilannya tuh di why.
Jadi kalau kita tidak menemukan why-nya pagi ini, meskipun nanti saya kasih tahu caranya, how-nya sudah tahu, tapi why-nya kita nggak ketemu, kemungkinan setelah ini kita akan kembali seperti semula. Target 2-10 juz itu hanya catatan di dalam materi ini. Tapi kalau why-nya kita ketemu, maka insya Allah, how-nya ini akan semakin memperkuat how. Ya, paham ya Bu ya? Nah, jadi kita sama-sama sebelum kita masuk ke bagaimana caranya, kita akan masuk pada why-nya. Oke? Bapak Ibu yang Allah muliakan, mohon doanya, insya Allah kita akan mengadakan acara ini, Ain Quran Festival 2021. Ya, di bulan Februari insya Allah kita akan mengundang 21 pembicara lokal dan nasional. Ya, yang sudah confirm itu ada 6, termasuk saya, insya Allah akan jadi pembicara juga. Ada Syekh Ali Jaber, kemarin sebelum beliau sakit, masuk rumah sakit sudah bersedia. Sekarang masuk rumah sakit, mudah-mudahan kita doakan Allah SWT mengangkat penyakitnya dan beliau bisa berdakwah kembali, kita bisa menerima ilmu beliau. Ya, dan beliau akan mengisi nanti tanggal 28 Februari kalau Allah izinkan insyaallah. Dan ada Syekh Tiazen, ya, salah satu pemegang qiraah asroh, ya, sanad Quran, ya. Beliau akan mengajarkan kita bagaimana memperbaiki surah Al-Fatihah. Orang Bandung. Ada Muzamil Hasbalah yang juga akan mengajarkan kita bagaimana lagam-lagam Quran. Ada Kang Hafian, ada Teh Serli, walaupun memanggilnya bukan Teh ya, karena orang Aceh. Serli Anavita yang sering kita lihat di Indonesia Lawyers Club ya, sebagai, saya bilang sebagai tokoh muslimah yang luar biasa cerdasnya. Kalau Bapak Ibu ingin donasi, silakan donasi acara ini di rekening yang barusan terlihat ya, Bank Mandiri bersama Yayasan Indonesia Khatam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, selain tilawah, ya, kita punya 3 training, yaitu tilawah bagaimana meningkatkan tilawah 2-10 juz per hari tanpa ganggu aktivitas. Lalu training tahfidz, bagaimana kita yang sibuk atau yang merasa sibuk, ya, itu bisa hafal 30 juz dalam waktu yang terukur dan bisa menguatkannya, ya. Karena kalau menghafal Quran itu simple, semakin banyak waktu yang kita alokasikan, hafalnya akan semakin cepat. Tapi ngukurnya ini yang kita butuh gambaran. Nah, training ini membantu kita, insya Allah nanti bulan Februari, kalau tidak ada halangan sekitar pekan kedua Februari. Tapi ini berbeda dengan training hari ini, kalau yang tahfiz ini berbayar. Ya. Dan yang ketiga adalah tahsin, bagaimana memperbaiki bacaan Al-Quran hingga tartil. Karena tahsin itu ibarat apa ya? Kalau kita sudah tahsin, sebenarnya bacaan Quran kita jadi lebih nikmat. Itu aja sih. Jadi nggak perlu pakai lagam, ngikutin lagam yang lain. Kalau kita bacanya sudah tahsin, kita akan menemukan lagam sendiri sebenarnya. Ibu-ibu yang Allah muliakan, Bapak-Ibu yang Allah muliakan, kita juga punya kelas-kelas online. Ya, bagi Bapak-Ibu yang ingin bergabung, ada kelas tahsin, privat berlima atau kelompok bertujuh. Ini secara online melalui WhatsApp, biasanya video call dan voice note ya. Kalau tahsin mungkin akan banyak video call karena nanti akan dilihat makharijul dan sifatul hurufnya. Lalu ada kelas tahfidz online. Ya, alhamdulillah 2 kelas ini sudah berjalan sebenarnya dari Ramadan tahun lalu. Ya, ini hanya kita kuatkan saja, private berlima atau kelompok bertujuh. Ya, dan 3 adalah karantina tahfidz. Ya, karantina tahfidz ini online baru berjalan besok terakhir. Kemarin karantina liburan, alhamdulillah sudah 2 minggu. Insya Allah kemarin juga pesertanya ada yang dari Malaysia. Ya, jadi saya agak ikut logat-logat Malaysia. Jadwalnya kalau karantina tahfidznya ada 5. Ada karantina yang Sabtu Ahad,
2 halaman. Ini akan dimulai Februari. Targetnya 2 hari itu dapat minimal 2 halaman. Cukup 2 halaman sampai 4 halaman sebenarnya. Lalu Jumat, Sabtu, Ahad 3 halaman sampai 6 halaman. Selama 3 hari saja. Ramadan, ya, insya Allah tanggal 1 sampai tanggal 28 Ramadan itu target 2 juz, sampai tanggal 28 Ramadan, 28 hari. Karantina liburan secara online, dan ini pertemuannya hanya 4 jam sehari, jadi tidak full. Liburan 1 juz, insya Allah bulan Juni dan Desember, sama seperti liburan kali ini. Dan karantina mungkin yang punya hafalan, pengen menguatkan, pengen bisa tasmi 1 juz, 5 juz, ya di karantina inilah. Dari mana daftarnya? Nanti linknya akan saya kasih di kolom chat ya. Kelasnya itu, daftar kelas AIN-nya di situ bit.ly/kelas-AIN. Maaf. Saya masukkan di chat aja ya. Oke. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita akan mulai mencari why-nya, mencari mengapanya itu dengan definisi dulu. Ya. Jadi kalau tilawah secara bahasa itu artinya baca, membaca. Yatlu tilawah. Ya. Tapi kita pengen pakai definisi yang agak yang bagus menurut saya dalam hadis Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala?" Rasulullah SAW menjawab, "Al-hal wal murtahal." Al-hal wal murtahal. Apa itu al-hal wal murtahal ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu yang membaca Al-Quran dari awal hingga akhir, ya perhatikan, dari awal hingga akhir, setiap kali selesai ia mengulanginya lagi dari awal, tentu hingga akhir. Nah di sini ada 2 pemaknaan ya. Jadi tilawah yang digambarkan di sini bagaimana kita membaca Al-Quran itu runut awal sampai akhir. Kalau Quran yang kita gunakan mushaf, awalnya adalah Al-Fatihah, akhirnya adalah An-Nas, ya. Urutannya Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan An-Nas, sampai An-Nas, maaf. Itu awal hingga akhir. Ya, jadi yang kita maksud dengan tilawah itu adalah bagaimana membaca Al-Qur'annya dari awal hingga akhir. Apakah boleh, apakah tidak boleh baca Al-Qur'an hanya di juz tertentu? Boleh. Baca Al-Qur'an itu dalam hadis yang lain disebutnya gimana? Man qara'a harfi min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah, dia dapat 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan 1 itu akan dilipat gandakan jadi 10. Dan di situ tidak disebutkan harus runut atau tidak runut, tidak disebutkan. Selama yang kita baca adalah Al-Qur'an, maka 1 hurufnya akan bernilai 10 kebaikan. Jadi kalau kita ngulang juz 30 terus setiap hari, dapat pahala? Dapat. 1 huruf, 1 kebaikan. Tinggal hitung. Juz 30 ada berapa huruf? Ya, ada yang tahu berapa huruf juz 30? Banyak ya. Karena 1 halaman itu 600-an. Ya, tinggal kali 23 halaman. Ya. Nah, jadi kalau kita menurutkan hadis itu, bagus. Tilawah apapun selama itu dalam Al-Quran, pahalanya sama. 1 huruf, 1 kebaikan. Hanya saja, kita tidak dapat keutamaan lainnya. Apa keutamanya? Keutamaan al-hal wal murtahal. Karena keutamaan ini didapatkan, amalan yang paling dicintai Allah itu didapatkan kalau bacanya runut dari awal sampai akhir. Ya. Runut dari awal sampai akhir. Nggak ngageclok gitu. Apa ngageclok ya? Apa ada yang bisa terjemah? Tidak lengkap. Apalagi tidak lengkap. Tidak melewati. Jadi juz 1, nanti juz 5, juz 10.
nanti juz 2, nanti juz 6. Walaupun secara jumlah tidak ada masalah, tapi keutamaan al-hal wal murtahalnya bisa jadi tidak didapatkan. Nah, ini yang kemudian kita maknai tilawah itu ya seperti ini. Bagaimana kita membaca merunut. Soalnya kan ada di antara kita yang rutin mendawamkan misalkan surat Al-Mulk, apakah itu akan dapat pahala? Dapat, per huruf 10 kebaikan. Udah, tinggal dihitung tuh surat Al-Mulk hurufnya ada berapa. Ya, cuman keutamaan yang ininya itu dapatnya dengan cara bacanya runut. Gitu. Jadi kalau mau dapat 2, bacanya runut, itu insya Allah dapat keutamaan amalan yang paling dicintai Allah dan keutamaan per hurufnya. Nah itu bedanya. Jadi kalau mau dapat pahala besar dengan cara mudah ya baca Quran yang banyak. Makanya sebenarnya kalau kita diminta orang untuk tilawah misalkan, ayo hatamkan Quran sebulan, harusnya kita bahagia. Kenapa? Karena itu adalah cara mudah kita nyari pahala. Bayangin 1 huruf 10 kebaikan. Hasanah bahasanya. Oh, ya. Falahu hasanah. Kita berdoanya, apa doa kita? Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita minta hasanah, di Quran itu dapat per huruf malah. Bukan per ayat, bukan per juz. 1 huruf, bayangin. Padahal kita tahu nggak ada orang yang kalau tilawah itu 1 huruf kan. Misalkan qaf sadaqallahul adzim. Kan nggak ada. Ya. Bismillahnya aja udah 19 huruf. Kita nyari-nyari hasanah, bingung kemana nyarinya, padahal sudah ada di dalam kitab yang selama ini sudah kita terima. Dapatnya nggak 1 lagi. Falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. 1 kebaikan, 1 hasanah itu dikalikan 10. Sampai ada seorang ustadz bilang, hasanah itu, 1 hasanah itu mirip seperti memberi makan 1 orang miskin. Saking besarnya keutamaan itu. Nah, makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi kalau kita ada yang menyuruh tilawah 2-10 juz, harusnya nggak usah banyak alasan. Wah, senang. Apalagi ada yang ngasih tahu caranya. Nggak ngasih tahu caranya saja, disuruh, ya harusnya bahagia. Apalagi udah disuruh, dikasih tahu caranya. Nih caranya begini. Apalagi dibantu, ada aplikasinya, ada remindernya, ada grafiknya. Wah, kudu nama, ya kalau bahasa Sunda. Di sini orang Sunda semua nggak ya? Cek ada orang yang bukan Sunda nggak sih? Oh ada ya, ada Bu Rosida ya. Dari Surakarta ya. Harusnya bahagia. Kalau ada orang yang nyuruh kita baca Quran tuh harusnya bahagia. Kalau suami misalkan bilang ke kita, ke ibu ya, Umi, udah Umi nggak usah masak, makanan mah beli, yang penting Umi tilawah. Oh, kudu nama baca, harusnya bahagia. Kenapa? Wal hasanatu bi asy amsalihha. 1 huruf 1 kebaikan kali 10. 1 juz itu kalau ibu mau ngitung ya, kalau mau ngitung itu kurang lebih 12.000 huruf. Ya, kalau ya rata-rata lah ya. Kalau nggak percaya nanti hitung saja. Ya. Harusnya bahagia, kita senang. Kenapa? Karena itu saat kita mengumpulkan hasanah. Bukan hanya pahala, hasanah. Kebaikan yang kita doakan, yang kita minta pada Allah, kita dapatkan. Pada itu, ya, kita harus kuatkan. 2-10 juz ini, apalagi ada caranya, dan apalagi caranya itu nggak akan mengganggu aktivitas. Wah, harusnya senang sekali. Dibantu lagi sama aplikasinya. Wah, luar biasa. Harusnya. Ya Allah alam. Nanti kita lihat saja. Ibu-ibu yang Allah muliakan, Bapak-Ibu yang Allah muliakan, ada beberapa kata tentang tilawah ini dalam Al-Quran. Ya, tapi saya hanya ngambil 3 ayat saja. Yang pertama adalah di surah Al-Baqarah ayat 121. Ada yang hafal? Itu ada.
alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Yaitu orang-orang yang senantiasa yatluna kitabah. Yatluna haqqa tilawati, membaca Al-Qur'an secara benar. Nah, ini sepertinya ngambang ayatnya ya. Tapi kalau kita bacanya dari 120, maknanya dalam sekali. Silakan Bapak Ibu buka terjemah ya. 120 bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Nah, ini ayatnya 120 setengahnya begitu. Tidak akan pernah ridho, walan tarda, enggak pernah redho, enggak pernah ridho. Ya, jadi jangan pernah minta ridhonya, enggak akan ridho, enggak. Siapa yang enggak ridho? Angkal Yahud walan Nasar. Orang Yahudi, orang Nasrani itu enggak pernah ridho sama kita. Enggak pernah senang, enggak pernah bahagia sama kita. Sampai kapan? Hatta tattabi'a millatahum, sampai kita, keluarga, anak, suami, istri itu ikut milah mereka. Ya. Jadi sebelum kita ikut milah mereka, jangan harap mereka ridho. Jadi nggak usah nanya, kenapa ya godaan kok sekarang semakin besar, anak-anak saya belum internet, belum game, belum apalagi Bu, aplikasi sekarang kan, yang nggak usah ditanya, emang kerjaan mereka kok. Ya, kalau dulu kan istilahnya 5F ya, food, fashion, fun, apalagi itu. Ya memang kerjaannya begitu, nggak usah ditanyain, nggak usah kemudian merasa wah harusnya nggak begini, ya nggak bisa, dah memang kerjaan mereka begitu. Ya. Tugas mereka adalah bagaimana mempengaruhi kita supaya meninggalkan milah kita, meninggalkan kecintaan kita pada Allah SWT, pada Rasulullah SAW, pada kitabnya. Ya. Itu tugas mereka. Semua yang mereka lakukan, fasilitas-fasilitas yang mereka lakukan, kemudahan, lewat kemudahan-kemudahan yang hari ini ada, itu tujuannya untuk itu. Jadi tidak usah ditanyain, tidak usah protes, dan memang tugasnya. Saya mengibaratkan seperti main bola. Ya, main bola, klubnya Yahudi Nasrani dengan klub Muslim. Bertanding, nggak usah nanya, kenapa klub Yahudi Nasrani harus menggolkan gawang saya. Dan memang tugasnya untuk membuat kita kebobolan. Nah, tugas kita yang menjaga gawang kita sehingga tidak kebobolan. Jadi kalau godaan sehari ini begitu luar biasa, dari dulu juga sama. Dari semenjak agama ini ada, tugasnya sama. Bagaimana membuat kita keluar dari milah. Jadi tidak usah nanya. Tidak usah kemudian merasa paling orang tua yang paling menakutkan hari ini dibandingkan zaman dulu. Ya enggak, sama saja. Godaannya sama. Cuman bentuknya aja yang berbeda. Ya. Jadi kata Allah, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kapan mereka akan berhenti kalau kita sudah ngikut mereka? Udah, mereka berhenti, ditinggalin. Semasuk di akhirat ditinggalin. Sebelum kita ngikutin mereka, ujian itu akan besar. Supaya kita meninggalkan milah. Termasuk anak-anak kita. Ya. Tapi ada tapinya. Perhatikan ayatnya. Ayatnya nggak selesai. Al-Baqarah 120 itu ada lanjutannya. Qul inna hudallahi wal huda. Katakanlah bahwa sesungguhnya petunjuk hudanya Allah itu wal huda, sebenar-benarnya huda. Ya. Saya garis bawahi.
Qul inna hudallahi wal huda, sesungguhnya hudanya Allah sebenar-benarnya huda. Artinya apa? Yang tadi itu, walan tardo angka Yahud walan Nasara, ujian-ujian yang mereka lakukan pada kita tidak ngaruh. Karena selama kita masih punya huda dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau khotib naik mimbar atau ya khotib lah sering kali doanya gimana? Faman yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk, tidak ada yang bisa menyesatkan. Perhatikan. Kalimatnya luar biasa. Barang siapa yang mendapat petunjuk dari Allah, tidak ada yang bisa menyesatkan. Setuju, Bu? Setuju nggak, Bu? Ya, sambil rehat sedikit aja. Mudah-mudahan setuju ya. Kalau nggak setuju, ayatnya harus diganti soalnya. Berani mengganti ayatnya, Bu? Harusnya setuju. Nah, kata Allah itu, cek aja di ayat 120. Bunyinya begitu. Qul inna hudallahi wal huda. Karena huda itu punya Allah, bukan punya internet. Internet tidak akan bisa mencabut huda dari anak kita, dari keluarga kita, kalau Allah nggak izinkan. Betul nggak, Bu? Nggak apa-apa, dibuka aja mic-nya kalau nggak rame ya. Mudah-mudahan betul ya. Nggak akan berpengaruh. Orang tidak ada satu pihak manapun, internet kah, game kah, apalagi sekarang yang menakutkan. Ya, itu nggak akan bisa mempengaruhi anak-anak kita kalau Allah yang kasih kita petunjuk. Masuk ke kita. Cuman memang masalahnya ayatnya ini juga belum selesai. Bahasanya apa? Wala ini taba'ta ahwa'ahum. Akan tetapi ketika kamu mengikuti hawa nafsu, ketika mereka mengikuti hawa nafsu mereka, wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm. Setelah mereka dikasih ilmu, nah setelah kita dapat ilmu ini, kita masih ngikutin hawa nafsu atau tidak? Ya. Masih enggak kita ngedidik anak itu jauh dari parameter yang Allah sebutkan ini? Ikutin hawa nafsu kita, oh anak saya mah harus sukses. Apa parameter suksesnya? Kuliah di ini, kerja di sini, penghasilan segini. Boleh, bagus. Tapi enggak boleh itu jadi tujuan akhir. Sukses anak kita adalah masuk surga. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurahum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah kemenangan. Itulah kesuksesan. Anak kita mau jadi presiden, silahkan. Tapi pastikan dengan presiden itu dia bisa masuk surga. Anak kita mau jadi anggota dewan, silahkan. Tapi pastikan ketika dia jadi anggota dewan, dia bisa masuk surga dengan itu. Anak kita mau jadi menteri, mau jadi PNS, mau jadi apa lagi? Pengusaha, mangga. Tapi pastikan dengan itu dia masuk surga. Tugas kita memastikan itu. Makanya bunyi ayatnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wayahna jadi orang tua mah kudu gitu. Tanggung jawab tah punya anak mah. Ya. Tapi bukan hanya anak sih, kita juga termasuk. Nah, ayatnya bunyi aja, wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm. Nah, kalau kita sudah mulai mengikuti hawa nafsu, sudah mulai orientasinya menghilang, masukin sekolah, tadinya orientasinya agama, tiba-tiba orientasinya sarana. Wah, hati-hati. Apa kata Allah? Ma laka minallahi min wali. Maka Allah akan tinggalkan kita. Ya, dan tadinya Allah tuh walinya kita. Ya.
Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Tadinya Allah itu wali kita yang menunjukkan kita dari zulumat, dari kegelapan menuju cahaya. Tapi kata Allah, kalau kamu sudah mulai menggunakan hawa nafsu, maka malaka minallahi min wali. Allah tidak berhenti menjadi wali kamu, wala nasir, dan tidak akan menolong kamu. Apa parameternya supaya bisa ditolong? Ayat 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Ulaika yu'minuna bih. Wa may yakfuru bihi faulaika humul khasirun. Barang siapa yang ingkar, dia akan menjadi orang yang rugi. Ini kuncinya. Jadi tilawah dalam keluarga kita itu bukan kaitan dengan jumlah saja. Buat kita itu bukan hanya kaitan dengan jumlah, tapi kaitan dengan huda. Mau nggak keluarga kita dapat huda? Kalau mau, suruh tilawah. Suruh bertemu dengan Quran, berteman dengan Quran, bersahabat dengan Quran. Bapak Ibu yang Allah muliakan, luar biasa ya. Jadi kalau kita nggak hanya berbicara angka 2, 10, itu mah gampang. Tapi why-nya itu ini. Ada nggak orang yang hidup di dunia, muslim yang benar itu nggak mau huda? Pasti nggak ada. Pengennya huda. Ini caranya. Mudah. Ambil Quran. Berapa sih harga Quran ini? Nah, ini berapa? Oh enggak ya. Harga Quran ini nggak murah. Murah harganya. Tapi masalahnya apakah kita mau mendekatkan diri, menjadikan keluarga itu dekat dengan Quran atau tidak? Bagaimanapun caranya. Ya. Yang kedua, tilawah ada di surat Al-Ankabut ayat 45. Ini pun ayatnya kita sudah hafal. Saya hilangin dulu ya, Bu. Saya minta lanjutin ya. Inna sholata tanha. Lanjutannya apa? Apa lanjutannya? Ya, surat apa tadi? Surat apa, Bu? Al-Ankabut ayat 45. Nah, pertanyaan saya, memang ayatnya dimulai dengan itu. Inna sholata tanha. Bunyi awal ayatnya apa? Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Perhatikan. Baru inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Jadi ayatnya itu diawali dengan apa? Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah dari apa yang telah kami wahyukan padamu, Al-Quran. Baru wa aqimis shalah. Ya. Dan dirikanlah sholat. Jadi jangan dipotong hanya sholat, ada utlumanya. Maka ini harus kita pahami. Salah satu cara, ini salah satu apa ya? Bukan tafsir sih ya, cuman pendalamannya sedikit lah. Salah satu cara untuk bisa sholat dengan benar adalah baca Al-Quran di dalamnya dengan baik. Nah, makanya ibu kalau baca sholatnya belum menikmati bacaan Quran, kita belum menikmati bacaan Quran, ya harus dicek lah. Ya. Karena sungguhnya ya sholat itu bacaan Quran itu yang membuat cukup menarik di dalamnya. Kalau kita lihatlah imam-imam yang sudah hafid, ya, itu kalau sholat itu kan nikmat kayaknya bacanya. Walaupun ini kita sebagai makmum ya. Kalau sebagai imam kaidahnya beda lagi. Kaidahnya memudahkan makmum. Tapi kalau kita sebagai makmum itu bagaimana kemudian menikmati apa yang imam baca. Jangan kemudian imam baca panjang kita protes. Walaupun protesnya nggak mungkin ngomong ya. Protes dalam hati. Baca apa sih? Ya.
Ya kita harus paham karena itu standar keimanan ukurannya. Ya. Ada tentara dia bisa tahan berdiri berjam-jam tidak duduk, tapi belum tentu bertahan berdiri. Nggak usah jam, setengah jam aja baca dalam sholat belum tentu tahan. Kenapa? Karena ukurannya bukan kekuatan, tapi keimanan. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Yang ketiga adalah di surat Fatir ayat 29. Surat ini surat ke-35 sebelum surat Yasin. Nah, ada rangkaian ayatnya. Kalau ibu mau mencari keutamaan orang-orang yang dekat dengan Quran, penghafal Quran, ada di surat ini. Surat Fatir, salah satunya surat Fatir ini 29 sampai 34. Saya hanya ngambil satu ayat saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah wa aqimis shalah, mendirikan shalah, wa anfaqu, berinfak, mimma razaqnahum, dari sebagian rezekinya, sirra, diam-diam, wa alaniyah, ya, dan terang-terangan. Jadi nggak ada bedanya. Baca Quran mau diam-diam, mau terang-terangan, infak diam-diam, terang-terangan, nggak ada bedanya. Ya. Yarjuna, dua-duanya berhak sekali lagi. Tijaratan lan tabur, mendapat perniagaan yang tidak pernah rugi. Ya. Di ayat selanjutnya, liwafiyahum ujurahum wa yaziduhum min fadlih. Ya. Di keutamaan perniagaan terus salah satunya itu, liwafiyahum ujurahum wa yaziduhum min fadlih. Jadi orang-orang yang senantiasa beraktivitas dengan Quran itu, kalau kita mengalokasikan waktu dengan Quran, mau waktu baca, waktu menghafal, murojaah, atau waktu belajar seperti hari ini, atau waktu apa lagi? Belajar, ya kajian talim, misalkan ikut-ikut talim atau ikut sanat, maka waktu yang kita alokasikan itu tidak akan membuat kita rugi. Tidak ada ceritanya gara-gara kita baca Quran, pekerjaan kita jadi terbengkalai. Tidak ada ceritanya gara-gara baca Quran bisnis kita jadi bangkrut. Tidak ada. Ya. Tijaratan lan tabur. Perniagaan itu nggak pernah rugi kalau dengan Quran. Justru orang-orang yang dekat dengan Quran, mau dia pengusaha, mau dia pemimpin negara, mau dia karyawan biasa atau rakyat atau ibu rumah tangga, maka kata Allah, ala bidzikrillah tatmainnu qulub, hatinya akan tenang. Dan tenang ini sekali lagi menyelesaikan 50% masalahnya. Ya. Saya ambil contoh begini lah, Bu. Ibu-ibu pernah membangun rumah? Pernah membangun rumah? Saya anggap pernah ya. Pernah, Pak. Pernah ya. Pernah. Nah, saya tanya sama ibu yang pernah. Kalau yang pernah pasti tahu jawabannya. Pada saat membangun rumah, mulai dari fondasi naik gitu ya. Mana yang lebih dulu naik, Bu? Rumahnya atau tekanan darahnya? Dua-duanya. Yang duluan naik apa, Bu? Ya. Jadi kan lucu ya kadang-kadang ya. Ini ngebangunnya rumah yang naik tekanan darah. Jadi kalau di tensi itu pada saat bangun rumah itu bisa tinggi. Kenapa bisa jadi? Karena kita tidak mengiringinya dengan zikir, dengan Quran. Ya. Saya ngambil rumus fisika. Jadi di rumus fisika itu Bu ada rumus P tekanan sama dengan F dibagi A. Sama dengan gaya dibagi luas permukaan. P sama dengan F dibagi A. Gaya sama dengan tekanan sama dengan gaya dibagi luas permukaan. Saya kasih ilustrasi begini. Ini spidol, kelihatan nggak ya? Nah ini spidol.
Saya tekan tangan saya dengan spidol. Nah, ketika saya tekan, ini luasnya yang ini. Permukaannya luasnya, ya. Ini gayanya. Saya kasih gaya tertentu dengan luas ini. Lalu ada yang kedua, ada pulpen. Nah, ini pulpen. Luasnya yang ini. Mana lebih besar sama spidol luasnya, Bu? Luas ini ya. Jadi, nah, ini pulpen. Saya tekan sini dengan gaya yang sama. Sekali lagi, spidol saya tekan begini dengan gaya. Pulpen saya tekan begini dengan gaya yang sama. Pertanyaan saya, tekanannya mana lebih besar? Pulpen atau spidol? Pulpen ya. Atau ekstrimnya lah, kalau mau lebih kecil lagi luasnya jarum. Ya, jarum tekan yang dengan yang sama ini dengan tekanan manusia, dengan gaya manusia ini nggak akan sampai tangan saya bolong. Tapi kalau jarum pakai tangan manusia aja bolong. Ya. Artinya tekanannya besar karena luasnya kecil. Jadi bagaimana caranya menghadapi gaya yang besar dari luar? Sederhana, perluas permukaan kita. Perluas permukaan kita. Bagaimana permukaan diri kita? Kalau kita permukaannya bukan badan ya, tapi sadar, salamatus sadar, lapang dada. Ya. Lapang dada, sakinah. Ya. Gaya setinggi sebesar apapun, kalau kitanya lapang, hatinya tenang, hadapinya juga nikmat. Ya. Jadi yang membuat tekanan besar itu bukan hanya banyak gaya, tapi bisa jadi gayanya sedikit aja, tapi hati kita yang nggak lapang. Jadi masalahnya seperti besar. Padahal kalau hati kita lapang, mudah-mudahan akan menjadi lebih lapang. Paham ya Bu ya? Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini terjemahnya tadi. Lalu bagaimana tilawah metode tes untuk bisa meningkatkan hal-hal tilawah kita? Setelah kita tahu why-nya, maka yang pertama adalah kita harus percaya diri, yakin. Ya, yakin dengan kemampuan kita. Yakin bahwa kita bisa tilawah 2-10 juz per hari. Yakin dulu. Ya, karena kalau nggak yakin susah juga. Nah, keyakinan ini penting sebagaimana keyakinan ibu ketika akan melahirkan. Ya, ibu yang hamil itu bertahan sampai 9 bulan 10 hari hanya karena yakin anaknya akan lahir. Coba kalau ibu yang hamil tidak yakin anaknya akan lahir, mungkin dia nggak akan bertahan sampai 9 bulan. Ya. Termasuk tilawah kita. Kalau kita nggak yakin bisa tilawah 2-10 juz per hari, kita nggak akan bertahan. Nah, apakah ketika kita yakin kemudian masalah jadi ringan? Ya nggak juga. Ketika ibu hamil, terus yakin anak akan lahir, apakah kemudian langsung jadi sehat? Nggak juga. Tidur tetap susah, jalan-jalan tetap berat karena harus bawa calon bayi kan, nggak bisa tulungkup, harusnya telentang gitu kan. Tetap itu akan ditemukan, masalah itu akan ditemukan. Tapi karena kita yakin dan bahkan keyakinan tinggi sekali anaknya harus lahir dalam keadaan sehat, semua ditempuh. Yang nggak biasa makan banyak, akhirnya harus makan banyak. Nah, tilawah juga sama. Kita yakin nggak? Kalau kita yakin, mungkin akan ada godaan. Nggak mungkin nggak ada. Tapi kalau kita yakin, godaan itu kemudian menjadi salah satu penyedap dari keyakinan kita. Kenapa kita harus yakin? Pertama alasannya karena Quran diturunkan mudah. Jadi,
Ini saya sering sampaikan juga, utamanya bagi para penghafal Quran. Siapapun, berapapun usianya, tidak ada orang yang tidak bisa menghafal Quran. Termasuk baca Quran. Apapun pekerjaannya, kesibuk apapun dia, tidak ada orang yang tidak bisa tilawah 2-10 juz. Kecuali kita sesuaikan dengan ayat ini. Bunyi ayatnya gimana? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari, dibaca, dihafalkan. Fahal mim mudzakir. Hanya bagi orang-orang yang mau. Bukan orang-orang yang mampu. Perhatikan. Maka apakah ada orang yang mau mempelajarinya, yang mau membacanya? Bukan orang yang mampu. Bukan orang yang punya waktu luang sehingga dia bisa tilawah. Bukan. Karena kenyataannya pandemi ini kan waktu luang kita banyak. Apakah tilawah kita membaik? Ya, mudah-mudahan membaik. Tapi sebagian besar orang tidak. Ya, kenapa? Karena ukurannya bukan punya waktu luang atau tidak. Ya, ukurannya mau memanfaatkan dengan tilawah atau tidak. Itu saja. Dan ini ayat sampai 4 kali diulang. Ya, gambarannya kalau kita manggil anak, 3 kali dipanggil nggak dengar, diapain, Bu? Ya, mungkin dimarahin ya. Ini Allah sampai 4 kali nyebut ayat ini berulang-ulang. Kita nggak ngerti juga. Untung nggak dimarahin, nggak disuruh pulang ya. Jadi memang kita harus yakin nih bahwa Quran itu diturunkan Allah dengan kemudahan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Maka adakah orang yang mau melakukannya, mau mempelajarinya? Ya. Ini yang kemudian kita harus lakukan. Ya. Yakin dulu, karena Quran itu diturunkan dengan kemudahan. Yang kedua, karena kita diciptakan dengan sempurna. Manusia itu makhluk yang paling sempurna. Makhluk Allah itu ada banyak, malaikat, jin, hewan-hewan tumbuhan, tapi kita yang makhluk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Penciptaan yang Allah ciptakan paling sempurna itu ya kita. Ya, bukan hanya orang Bandung ya. Kita semua itu diciptakan sempurna. Ini yang kemudian harus kita pahami. Qurannya sudah dibuat mudah, kitanya sudah dibikin sempurna. Jadi kalau kita nggak yakin juga, butuh bukti apa saja. Ya. Lalu kenapa sampai hari ini kita belum bisa? Karena surat Al-Waqiah 79. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada satu pihak pun, manusia manapun yang bisa menyentuh Quran, bertemu Quran, kecuali orang-orang yang sudah mensucikan dirinya. Ya. Jadi tidak bisa kemudian kita kaitkan tilawah ini, bisa baca Quran sering khatam ini dengan waktu luang. Nggak bisa. Tidak bisa kita kaitkan tilawah ini dengan kesehatan. Karena sehat tilawahnya banyak. Belum tentu. Tidak bisa kita kaitkan tilawah ini dengan gender misalkan. Atau profesi tertentu. Enggak juga. Ya. Kaitkan dengan apa? Mutahharun. Kitanya suci enggak? Kitanya bersih enggak? Kalau bersih, kata Utsman bin Affan, kalau hatimu bersih, enggak akan kenyang baca Qur'annya. Kita tidak akan kenyang membaca Al-Quran. Nah sekarang kita kalau baca Quran cepat kenyang nggak, Bu? Ya. Baru ta'awud sudah pengen sadaqallahul adzim. Ya. Lagi baca Quran, yang dilihat bukan Qurannya, yang dilihat halamannya sudah halaman berapa. Ya, kalau orang kenyang kan begitu ya. Kalau makan ini, kalau sudah kenyang itu ini berapa suap lagi, gitu kan? Tilawah kalau cepat kenyang begitu.
Ini 1 juz berapa halaman lagi ya? Lama-lama teuing gitu. Lama banget ya dari tadi saya perasaan. Wah, pakai perasaan lagi. Perasaan saya baca tuh udah lama, tapi cuma perasaan. Ya. Ini kan yang kemudian harus kita cek. Jadi kalau orang yang hatinya bersih, dia gak akan kenyang baca Quran. Ya, makanya wajar Rasulullah SAW sholat malam 1 rakaatnya sampai 3 surat. Bayangkan. Walaupun sama-sama 3 surat sama kita, cuman beda surat aja. Kalau kita suratnya apa biasanya? Kalau 3 surat, trikul ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau Rasulullah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. 3 surat juga sama, cuma beda surat aja. Ya. Jadi Rasulullah itu sampai 3 surat, itu pun kalau mungkin ya, kalau Rasulullah tidak jadi imam waktu itu, mungkin bisa 10 surat mungkin. Mungkin ya, Allah Alam bisa. Itu kan karena 3 surat itu karena di belakangnya ada Huzaifah. Ada anak kecil. Beliau baca 1 rakaatnya 3 surat. Allah Alam kalau nggak ada Huzaifah di belakang kita juga nggak tahu. Ini bukti bagaimana kebersihan hati itu luar biasa mempengaruhi berapa jumlah tilawah. Jadi kalau sederhananya, kalau mau ngecek iman kita ini lagi bagus atau tidak, baca Quran. Udah baca Quran, nanti dicek berapa lama kita mampu bertahan. Nah, sepanjang itulah iman kita. Sederhana gitu. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki PD kita? Ada 3. Yang pertama adalah perbaiki niat. Luruskan niatnya. Ya. Kita harus ingat, kita tilawah itu karena siapa? Karena apa? Pengennya apa? Ya. Ama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kita disuruh kecuali beribadah dengan ikhlas. Semua harus karena Allah, bukan karena dievaluasi, bukan karena ingin menunjukkan diri. Ya. Walaupun kalau buat saya, kita tunjukkan, misalkan nanti ada grafiknya kita taruh, ini alhamdulillah sudah tilawah. Belum tentu kita juga riya sebenarnya. Ya, siapa tahu kita niatnya berdakwah dan orang terinspirasi, nggak ada masalah. Tapi tetap harus jaga keikhlasan. Ikhlas itu ukurannya kita dengan Allah SWT yang tahu. Orang nggak bisa nilai. Kita nggak bisa nilai orang nggak bisa nilai kita. Yang tahu hanya kita dengan Allah. Yang kedua adalah perbanyak istighfar. Kalau tadi yang bisa nyentuh Quran itu orang-orang yang suci, dan kita posisinya belum kuat bertahan dengan Quran, istighfar aja udah. Nggak usah bilang, oh iya pantes tadi banyak rapat, pantes tadi banyak pengajian ke sana ke sini, pantes tadi banyak pekerjaan, pantes, wah nggak usah lah, itu mah alasan. Udah istighfar aja udah. Minta ampun sama Allah. Ya, supaya Allah mudahkan kita membaca Al-Quran. Nggak usah kemudian kita cari 1001, kalau nyari alasan tuh mudah. Evaluasi saja udah, nggak usah menyalahkan siapa-siapa, evaluasi diri sendiri. Dan yang ketiga adalah kuatkan dengan doa. Ya. Cek doa-doa kita, ada nggak doa minta bisa tilawah? Ada nggak dalam doa kita, ya Allah, saya pengen bisa tilawah tuh banyak gitu. Kayak Rasulullah misalkan, saya pengen bisa tuh tilawah, sekali tilawah 3 surat gitu. Pernah nggak kita minta? Jangan-jangan nggak pernah. Jangan-jangan kita sibuk memperhatikan hanya ikhtiar kita lupa dengan doa kita. Padahal doanya tuh luar biasa kalau bahasa saya. Doa khatam Quran itu luar biasa, nggak usah nyari yang lain. Khatam Quran saja. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Ya, itu pujian semua. Lalu kemudian Allahumma zakirna. Ya Allah, ingatkan kami. Minhuma nasina. Kalau suatu saat kami lalai, kami lupa.
Ya, kami tinggalkan Quran, ingetin ya Allah. Wa'allimna, dan ajari kami minhuma jahilna, kalau kami nggak paham dengan Quran ini. Ya, karena ilmu itu dari Allah. Lalu yang ketiga minta kita apa? Warzuqna tilawatahu. Ya Allah, rezekikan kepada kami tilawah. Minta, ya Allah, kami pengen bisa tilawah. Ana al-layl wa atrafan nahar. Waktu malam ataupun siang. Ya. Minta sama Allah. Insya Allah nanti Allah akan mudahkan proses kita bersama Quran. Yang kedua adalah tidak boleh malu dan tidak boleh nunda. Wah, nanti ajalah. Wah, sekarang kan di kantor. Nanti gimana kalau ada orang yang lihat? Kenapa memang? Kenapa kalau misalkan ada orang yang lihat kita baca Quran, memangnya kenapa? Kalau ada, misalkan kita di bus, itu ada di angkot, gitu. Kalau ada yang orang di angkot melihat kita baca Quran, memangnya kenapa? Ya, nggak usah malu, karena kita tidak sedang bermaksiat. Kalau malu itu, kalau kita sedang bermaksiat, itu malu. Tapi kalau kita baca Quran, kenapa harus malu? Ya, ingat kaidahnya. Hampir tidak ada tempat yang dilarang baca Quran. Hampir. Biasanya yang dilarang itu di mana? Di toilet, terus di mana? Di kuburan. Selebihnya boleh. Atau di pasar lah. Selebihnya boleh. Nah, cuma pertanyaan saya, dalam 24 jam sehari, berapa jam kita di toilet, di pasar, dan di kuburan? Ada nggak yang kita di toilet sampai 23 jam gitu? Cleaning service saja cuma 8 jam di toilet. Itu pun dipotong istirahat 1 jam. Ya. Jadi hampir tidak ada tempat yang dilarang baca Al-Quran. Dan kaidah yang kedua adalah semua waktu, perhatikan, semua waktu bisa kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Jadi baca Quran itu tidak boleh dibatasi harus pada maghrib. Pada maghrib baca Quran bagus, tapi pada zuhur baca juga nggak apa-apa. Jam 8 baca nggak apa-apa, jam 10 baca boleh, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, dan seterusnya boleh. Kita tidur malam terbangun jam 12 membaca Quran boleh. Nggak ada yang larang. Maka ketentuannya dari dua ini adalah pagi, siang, sore, malam, mau di rumah, mau di sekolah, di kantor, di masjid, di pesantren, dan lain-lain, gunakan untuk baca Quran. Ya, anti malu dan menunda. Tidak boleh malu dan tidak boleh tunda. Karena kita nggak tahu kesibukan kita nanti akan seperti apa. Dan yang terakhir rumusnya adalah 10 menit tilawahnya tiap 120 menit. 10 menit tilawahnya, ini teknisnya. Kalau tadi bertanya how-nya, ini how-nya. 10 menit tilawah per 120 menit. Nggak usah lama-lama 10 menit, tapi benar 10 menitnya. Tidak 10 menit tilawah dicampur baca WA, dicampur nerima telepon, ya nggak jadi 10 menit. Benar 10 menit fokus baca Quran, yang lain tinggalin. Kalau memang ada telepon yang penting, terima teleponnya, diganti itu yang hilangnya selama telepon. Tapi total 10 menit, nggak usah banyak-banyak, 10 menit saja. Insya Allah 2-10 juz itu dapat. Per 120 menit. Per tiap 120 menit, tiap 2 jam. Dan jangan khawatir, di aplikasi AIN itu sudah ada remindernya. Ya, jadi supporting sistemnya sudah ada. Masalahnya mau atau enggak. Ya. Tadi ada yang nanya apakah bisa di iOS, untuk sementara belum. Hanya di Android. Ya, kalau yang pakai iPhone hari ini belum. Ya. Ya. Ini yang kemudian harus kita lakukan. Ya. Bagaimana cara menggunakan aplikasinya? Nah, di AIN itu kalau Bapak Ibu sudah download, silakan buka. Ya. Nanti ada logo ini.
Di sini ada logo tilawah, ada logo tahfiz. Tilawah ini untuk evaluasi tilawah, tahfiz ini untuk evaluasi tahfiz, murojaah untuk evaluasi murojaah. Ya. Klik yang tilawah, nanti kalau baru pertama menggunakan isi target sesi. Kalau nggak diisi pun nggak apa-apa karena nanti otomatis diisi angka 10. Nanti bentuknya isinya 10. 10 sesi artinya 10, karena sehari itu kan 2 jam sekali, berarti 12 sesi. Nah ini 10 sesi, ya ada tidurnya lah kurang lebih. Mau bikin 12 sesi sehari nggak masalah, tinggal diisi di situ. Lalu kemudian setelah itu baru isi tambah baru ini di tombol sebelah kanan, ya isi tambah baru. Nah setelah tambah baru, tentunya kita tilawah dulu ya, kita baca Quran dulu. Setelah baca Quran, cek halamannya halaman berapa. Nah setelah halaman berapa baru tulis halaman selesainya di sini. Misalkan kita baca Quran sampai halaman 50, tulis di sini. Kalau baru pertama biasanya ininya kosong, halaman awalnya. Tapi kalau yang sudah pernah tilawah, halaman awalnya otomatis terisi dengan tilawah sebelumnya. Ya, klik di sini, ketik, lalu disimpan. Lalu kemudian kita kalau mau lihat grafiknya ada di sini. Klik grafik. Nah, di sini ada tilawah harian. Ya, rata-rata jumlahnya berapa hari ini tanggalnya, ini jumlahnya, bulan November 2020. Ini jumlah tilawahnya selama 1 bulan berapa. Ya, ini contohnya begini. Oke, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau mau mendonasi training ini silakan ke tempat ini. Silakan kalau ada pertanyaan, saya buka pertanyaannya. Oke, ada pertanyaan tadi, ada satu, reminder pada aplikasi AIN bisa dibuat berbunyi. Bisa Bu, itu settingannya ada di handphone masing-masing. Ya. Saya juga nggak begitu paham karena beda-beda handphone nanti. Pokoknya di setting di handphone masing-masing ada setting, bukan di aplikasinya, tapi di settingan handphonenya. Ya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan diajukan, mau dipakai video audio langsung atau pakai chat. Kita terus sementara nggak, alhamdulillah. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Cukup jelas? Jelas, Pak. Alhamdulillah jelas. Lain? Terkait dengan untuk tahsin privat ataupun kelompok, itu menghubungi admin kah? Ya, nomornya yang ini. Ada di chat. Atau nanti saya kasih yang, ya, bisa diklik di situ aja. Itu nomornya. Di kolom chat yang tadi. Yang tadi ya? Ya. Baik. Setelah itu saya ulang. Silakan kalau ada pertanyaan.
Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Bapak Ibu yang Allah muliakan, semoga materi ini bisa memberikan inspirasi buat kita dan tentunya untuk diaplikasikan ya, bukan hanya untuk didengarkan. Nah, saya berharap bahwa pertama aplikasi AIN-nya bisa digunakan, bisa diisi, ya di situ akan ada pengingat-pengingat dan segala macam dan mudah-mudahan selama pandemi ini tilawah kita meningkat dengan segera. Ya, sebentar lagi juga Ramadan, mudah-mudahan juga meningkat. Ya, dan mudah-mudahan keberadaan kita di AIN ini, di training ini juga bisa jadi manfaat buat yang lain. Insya Allah nanti training selanjutnya untuk tahfiz ada di bulan Februari, ya itu daftar khusus ke kelas yang tadi. Atau kalau Bapak Ibu punya teman yang belum mengikuti training hari ini karena satu dan lain hal, bisa ikut di hari Sabtu. Ya, jadi di hari Sabtu insya Allah ada training lagi yang seperti ini di jam yang sama, jam 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil dan doa penutup majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.